Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Hermayani. Saya ikut PPG angkatan pertama dengan Universitas Jember. Ini adalah tugas saya yang bisa saya share untuk membantu teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu acuan juga untuk teman-teman bisa lebih baik dalam penulisan-penulisan berikutnya, atau bisa menjadi sedikit contoh atau menambah khasanah teman-teman sekalian. Di sini tugasnya adalah menulis best practice dengan metode STAR. Nah, saya mengangkat judulnya pendek ya teman-teman. Saya mengangkat judul model pembelajaran best learning untuk pemahaman siswa hebat. Intinya kita kalau menulis best practice itu, kita cukup membuat judul itu ada penyakit dan ada obat gitu. Penyakitnya apa? Pemahaman siswa yang kurang. Nah, obatnya apa? Mungkin dengan pembelajaran best learning. Sehingga didapatlah judul seperti ini. Berikutnya teman-teman, kita melihat ada lokasi. Nah, lokasi ini kita sesuaikan dengan kondisi kita, lokasi kita ya, kemudian lingkup pendidikan kita, kemudian tujuan yang ingin dicapai, kemudian juga ada penulisnya siapa sih, kita sendiri kan. Kalau saya sih Hermayani, kemudian tanggalnya kita buat kapan kita menulis ini. Dan berikutnya adalah kita masuk pada kolom situasi. Teman-teman, pada kolom situasi ini kita lebih pada pendekatannya latar belakang permasalahan kita. Teman-teman ingat ya, permasalahan kemarin di LK.1 itu kita melakukan apa? Oh, identifikasi masalah. Tulis di sini teman-teman. Masukin di sini, nggak apa-apa. Mau panjang, mau pendek, terserah. Yang penting ada. Yang penting kita bikinkan sebaik-baiknya dan sebisa-bisanya teman-teman. Kemudian ada poin mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Di sini saya membuat teman-teman. Kenapa praktik ini baik untuk dibagikan ya, karena ada keinginan kita untuk menambah pengalaman kita, kemudian memberikan kebaikan-kebaikan ini kepada orang lain sehingga tercapailah proses pembelajaran yang benar gitu ya. Kemudian kita masuk pada kolom tantangan. Nah, di kolom ini teman-teman, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa yang terlibat? Siapa aja sih gitu loh. Nah, di sini kita melihat kalau bagian saya itu setelah dilakukan identifikasi masalah, maka dapatlah tidak adanya motivasi yang diberikan orang tua kepada anaknya, kemudian siswa merasa tidak ada gunanya untuk sekolah hanya menuruti perintah orang tua, itu biasanya banyak terjadi. Kemudian hilangnya percaya diri siswa hampir separuhnya lah. Kemudian guru yang kurang memahami model-model pembelajaran, biasanya guru lebih konvensional atau tidak mau keluar dari zona aman, bukankah begitu? Ayo. Berikutnya, guru tidak memakai media berbasis TPACK ataupun kalau ada malas memakainya. Kemudian guru tidak mau merubah keadaan atau proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Guru lebih nyaman dengan metode ceramah. Biasalah mau menjadi penceramah juga gitu kan. Jadi terfokus kepada guru biasanya. Kemudian kita melihat siapa aja yang terlibat. Nah, sini bisa kita masukin siapa aja yang terlibat, kepala sekolah dan stafnya, guru, siswa, teknisi. Boleh juga tambah dengan pengawas sekolah. Atau siapa deh gitu yang pakar-pakar juga bisa dimasukin di sini, oke? Berikut ke kolom berikutnya adalah aksi langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, strategi apa, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber dayanya, dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, kalau saya teman-teman, tantangan tersebut harus diselesaikan dengan baik oleh guru, ya kita lah, profesional lah tentunya ya. Nah, yang pertama yang berkaitan dengan media ajar. Mungkin kita lebih baik memakai media apa sih? Kaitkan dengan keinginan kita yang kemarin teman-teman, dengan tugas LK yang kemarin. Teman-teman mau memakai apa? Google Classroom kah? Atau apakah? Media apakah? Itu dalam dimasukin. Kemudian berkaitan dengan model pembelajaran. Modelnya ini teman-teman silakan model pembelajaran PBL, PJBL. Kalau untuk kurikulum Merdeka PJBL ya teman-teman. Tapi kalau untuk kurikulum 2013 ya masih lah, untuk PBL-nya masih bisa dipakai. Yang ketiga berkaitan dengan penilaian dan berkaitan dengan kondisi ruangan. Baik teman-teman, saya mengangkat tadi kan ada model ya. Nah teman-teman kalau bisa pada model tadi itu teman-teman bikinkan sintaknya ya. Sintaknya apa sih, PJBL itu apa, sintaknya PBL itu apa, sintaknya gitu teman-teman. Oke, kita masuk pada refleksi hasil dan dampak. Teman-teman, karena saya melakukan aksi 1 dan aksi 2, maka saya melihat begini. Dari aksi 1, langkah-langkah yang dilakukan cukup memberikan hasil yang positif, yaitu pertama, pemberian modul yang komunikatif serta penggunaan IT sangat membantu pemahaman peserta didik terkait materi yang diajarkan. Kemudian pembelajaran PBL dan praktik langsung mampu meningkatkan pemahaman dan antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Intinya begini teman-teman, kalau teman-teman mengangkat masalah pemahaman, maka yang diangkat juga pemahaman. Kalau masalah motivasi juga motivasi. Jangan bertolak belakang ya, kalau keinginannya pemahaman diangkat motivasi, jangan. Jadi harus sesuai dengan latar belakang dan keinginan kita serta tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Nah, kalau saya itu menjawab begini teman-teman, nanti
ada pertanyaan apakah hasilnya efektif? Saya jawab ya efektif gitu. Saya jelaskan sedikit teman-teman seperti di sini gitu ya kan. Kemudian bagaimana respon orang lain. Nah, bersangkutan dengan ini biasanya kita mendapatkan respon dari teman-teman kita, dari refleksi lah dari dari model pembelajaran kita yang kedua atau yang pertama gitu. Nah, itu kita bisa masukin di sini teman-teman. Kalau saya masukin ya teman-teman. Kemudian juga saya berikan sedikit penjabaran apa yang menjadi faktor keberhasilan strategi yang dilakukan. Ya, faktornya yang pertama yang jelas sekali adalah kerjasama stakeholder atau seluruh unsur yang ada. Kemudian adanya keinginan guru dalam merubah paradigma mengajarnya dari yang konvensional yang berinovasi. Kemudian penggunaan media pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan kondisi terkini. Nah, apa pembelajaran dan dari keseluruhan proses tersebut? Itu saya punya 4. Pertama, guru harus menggunakan inovasi dan pembelajarannya. Kemudian guru juga harus menambah pengetahuan penguasaan di bidang teknologi informasi, adanya efek positif pada siswa yang ditargetkan serta multi efek terhadap seluruh siswa yang ada, mulai dari perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan ke arah yang diinginkan guru yang disesuaikan dengan KIKD. Kemudian dari hasil kegiatan ini bisa didapatkan refleksi bagi siswa, bagi kelas dan bagi manajemen sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, seperti itu teman-teman. Terakhir teman-teman, kita memberikan dampak dari penerapan apa yang kita lakukan. Nah, itu dampaknya adalah media berbasis TPACK yang diimplementasikan yaitu PPT, video YouTube dipadukan dengan model pembelajaran PBL membuat siswa lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk memecahkan masalah yang diangkat sesuai dengan topik pelajaran ataupun materi pelajarannya. Dengan menggunakan model PBL ini, siswa lebih memahami materi yang diharapkan meningkatnya hasil belajar. Nah gitu teman-teman. Jadi seluruhnya berkaitan teman-teman. Jadi mudah-mudahan saja video ini bisa membantu teman-teman yang sekarang mengikuti PPG. Kemudian bisa bermanfaat dan bisa menghilangkan rasa tidak bersemangatnya mengikuti PPG. Ingat teman-teman, PPG itu adalah bisa menambah wawasan, pengetahuan, di samping itu juga akan bisa menambah kemampuan kita untuk meningkatkan pelayanan kita kepada siswa. Mudah-mudahan setiap kegiatan kita diberkahi oleh Allah. Semoga menjadi amal kebaikan di akhirat nanti. Terima kasih telah menonton video saya. Silakan di like, subscribe ataupun di share untuk teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.